Selamat pagi, Bu Tanti, Pak Asif, Bu Khalifah, Pak Haryo sudah masuk belum semuanya ya? Hmm. Kita mulai sekarang ya, Bapak Ibu. Oke, Bu. Oke, Bu Eni. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen semuanya yang pada pagi hari ini mendampingi mahasiswa untuk mata kuliah Manajemen Keuangan. Ada Pak Asif, kemudian ada Ibu Tanti, Ibu Khalifah, dan juga Pak Haryo. Bersama dengan mahasiswa masing-masing yang ada di berbagai cabang, Majapahit, Siliwangi, Kendal, kemudian Ungaran, dan juga di STIE, Studi Ekonomi Modern. Mudah-mudahan kabarnya pagi hari ini sehat tanpa kurang apapun semuanya. Kita bisa belajar bersama manajemen keuangan di pertemuan yang kelima. Kita akan membahas mengenai analisis rasio keuangan. Nah, untuk analisis rasio keuangan ini nanti akan kita bagi menjadi dua sesi di pertemuan yang kelima dan pertemuan yang keenam ya. Jadi di akhir pembelajaran nanti mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan apa itu definisi dari rasio keuangan dan juga jenis-jenis rasio keuangan, serta mahasiswa mampu melakukan perhitungan dan menginterpretasikan hasil dari analisis rasio keuangan. Kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Apa itu sebetulnya rasio keuangan itu? Jadi mahasiswa harus mengetahui terlebih dahulu bahwa rasio keuangan itu merupakan perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan. Jadi nanti di dalam menghitung rasio keuangan ini, karena rasio itu kan suatu perbandingan. Jadi laporan keuangannya nanti minimal harus ada dua periode ya antara laporan keuangan tersebut. Misalnya laporan keuangan 2021 sama 2022. Nah, nanti kita bisa membandingkan eh, masing-masing rasio keuangan itu sehingga bisa diinterpretasikan apakah hasil rasio keuangan ini menghasilkan kinerja yang bagus bagi perusahaan atau organisasi. Nah, fungsinya untuk perhitungan rasio keuangan ini adalah sebagai alat ukur di dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Jadi perusahaan dikatakan kinerjanya bagus, tentu saja dilihat dari rasio keuangan. Nanti akan ada beberapa rasio keuangan. Nah, nanti akan dilihat bagaimana rasio tentang likuiditasnya, solvabilitasnya, ataupun bagaimana rasio perusahaan di dalam menghasilkan laba. Nah, ini akan dilihat dari kinerja keuangannya dari rasio keuangan ini.
Nah, kemudian untuk eh, rasio keuangan ini mengapa kita harus mempelajari atau menghitung, mengetahui rasio keuangan? Nah, rasio keuangan itu digunakan setidaknya kita bisa menjawab beberapa hal. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana tingkat likuiditas suatu perusahaan. Jadi, likuiditas itu di pertemuan yang sebelumnya kan kita sudah membahas ya, secara singkat bisa diartikan bahwa tingkat likuiditas yang dimiliki oleh perusahaan itu akan menggambarkan bagaimana kemampuan perusahaan tersebut di dalam melunasi ataupun membayar untuk hutang-hutang jangka pendeknya. Jadi kemampuan di dalam membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Nah, hutang jangka pendek itu yang kurang dari setahun seperti misalnya hutang gaji, kemudian ada hutang usaha ataupun untuk membayar pembayaran yang bersifat jangka pendek kepada supplier. Nah, ini adalah harus eh, disediakan atau ada uang tunai untuk membayarnya ketika jatuh tempo pembayaran. Nah, ini menunjukkan tingkat apakah perusahaan tersebut liquid atau tidak. Kemudian dengan rasio keuangan itu juga bisa mengetahui apakah pihak manajemen itu telah efektif di dalam menghasilkan laba operasi atas aset-aset yang dimiliki perusahaan. Nah, di dalam menghasilkan laba nanti akan ada di dalam rasio rentabilitas. Bagaimana kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan laba tentunya kinerjanya itu akan bisa diukur untuk diperbandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya ataupun setelahnya. Sehingga bisa dievaluasi ketika mengalami penurunan. Ini penyebabnya apa? Kemudian bagaimana kebutuhan dana perusahaan itu bisa dibiayai. Nah, dengan mengetahui rasio keuangan ini setidaknya misalnya mengetahui kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan laba. Kalau misalnya tingkat rasionya tinggi, otomatis nanti akan ada modal yang bisa dipergunakan kembali untuk investasi yang dibiayai. Nah, ini juga bisa diketahui dari rasio keuangan. Kemudian, apakah pemegang saham itu bisa mendapatkan tingkat pengembalian yang memadai dari hasil investasinya? Dengan kemampuan untuk menghasilkan laba yang tinggi, tentu saja bagi pemilik atau bagi pemegang saham itu ada harapan bahwa mereka akan mendapatkan tingkat pengembalian return yang tentunya diharapkan bisa memakmurkan para pemegang saham. Kemudian apakah manajemen sudah mencapai target yang telah ditetapkan? Nah, dalam hal ini tentunya perusahaan manajemen itu memiliki target-target tertentu yang harus dicapai. Dengan melihat analisis rasio ini, maka bisa diketahui apakah targetnya itu sudah tercapai atau belum. Sehingga pentingnya kita untuk memahami eh, suatu rasio keuangan yang bisa diproyeksikan, diketahui untuk mengetahui kinerja dari perusahaan. Nah, ada beberapa jenis rasio keuangan yang akan kita pelajari. Ada rasio likuiditas, kemudian ada rasio solvabilitas atau rasio leverage, kemudian ada rasio profitabilitas dan rasio aktivitas serta rasio ukuran pasar. Nanti yang akan kita pelajari ini nanti di rasio likuiditas dan rasio solvabilitas terlebih dahulu. Kemudian untuk berikutnya di pertemuan 6 kita akan membahas rasio profitabilitas dan rasio aktivitas. Untuk rasio ukuran pasar ini sebetulnya bisa dipelajari nanti lebih lengkap lagi di analisis laporan keuangan. Nah, rasio likuiditas tadi sudah dikatakan bahwa rasio likuiditas itu menggambarkan ataupun menunjukkan bagaimana kemampuan perusahaan di dalam memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Nah, ketika jatuh tempo maka harus tersedia dana untuk membayar. Ini artinya perusahaan dikatakan liquid kalau misalnya dana tersebut tersedia untuk membayar. Sedangkan misalnya tidak mampu memenuhi, bisa dikatakan illiquid. Nah, ketidakmampuan perusahaan di dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, sebetulnya ada beberapa hal yang menyebabkannya. Faktor-faktornya yang pertama yaitu perusahaan tidak memiliki dana sama sekali. Nah, ini berarti perusahaan dalam kondisi illiquid karena
tidak memiliki dana, terutama uang tunai untuk membayarnya. Kemudian perusahaan tidak mengalami kesusahan finansial, tetapi tidak dapat mencairkan asetnya. Nah, bisa jadi aset perusahaan aktiva lancar yang ada di kas itu tidak banyak, tetapi masih disimpan di bank misalnya. Nah, ini belum bisa diambil karena belum jatuh tempo, sehingga sebetulnya ada tidak mengalami masalah finansial, ada dana, namun belum bisa dicairkan. Kemudian ketidakmampuan bisa juga disebabkan karena adanya kelebihan dana kas yang melimpah karena tidak terpakai atau idle cash di dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Nah, kelebihan dana pun atau idle cash ini juga akan menjadi masalah bagi perusahaan karena dengan adanya kelebihan kas ini juga akan mengganggu operasional perusahaan juga. Nah, dari penjelasan ini maka kita akan langsung saja rasio untuk likuiditas itu apa saja. Nah, kita lihat di sini untuk rasio likuiditas ada beberapa hal. Yang pertama adalah current ratio, quick ratio, cash ratio. Kemudian nanti kita juga akan menginterpretasikan dari hasil rasio keuangan likuiditas tersebut. Current ratio mengukur kemampuan perusahaan bagaimana di dalam memenuhi kewajiban yang segera jatuh tempo dengan aset lancarnya. Nah, untuk current ratio, rasio lancar ini nanti yang dipergunakan adalah perbandingan antara aset lancar dengan hutang lancarnya. Jadi aset lancar keseluruhan total aset lancar ya ada cash, kemudian ada di dalam neraca itu di bagian sisi debit aktiva lancar itu kan ada kas, ada persediaan, ada piutang, kemudian ada surat-surat berharga. Nah, ini yang termasuk aktiva lancar itu apa saja nanti di total jumlahnya, kemudian nanti dibandingkan dengan hutang lancarnya. Kemudian untuk quick ratio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya yang segera harus dibayar saat jatuh tempo, aset lancar tanpa persediaan dan aset lainnya. Nah, ini artinya minus persediaan ya, karena persediaan itu kan untuk mencairkannya melalui beberapa tahap ya, bisa dijual dulu, kemudian penjualan itu bisa cash, bisa piutang. Nah, ini lama untuk pencairannya sehingga untuk karena apa quick ratio ini biar lebih cepat, maka persediaan dan aset lainnya itu tidak masuk di dalam perhitungan di dalam quick ratio. Sedangkan cash ratio ini mengukur seberapa besar uang kas atau setara kas yang tersedia untuk membayar hutang jangka pendek. Nah, kalau rasio kas ini berarti hanya kas dan setara kas saja nanti yang dipergunakan untuk perhitungan rasionya. Nah, untuk current rasio tadi rumusnya adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, berarti nanti keseluruhan aktiva lancarnya berapa dibagi dengan hutang lancar. Biasanya untuk current ratio di perusahaan industri itu pada umumnya perusahaan dikatakan dalam kondisi baik-baik saja, perbandingannya itu paling tidak 2:1 ya. Tetapi semua itu juga tergantung dari perusahaan industrinya, karena masing-masing perusahaan manufaktur, industri jasa, ataupun perdagangan itu akan berbeda-beda tergantung persaingan di tingkat industri. Tetapi sebagai patokan itu 2:1 di dalam current ratio. Nah, data yang diperlukan untuk ilustrasi itu 2 periode eh, untuk laporan keuangannya. Ada laporan keuangan di tahun 2015 dan 2016. Ini ada kas persediaan. Jadi kita melihat aktiva lancarnya nanti di sini. Kas persediaan, piutang, kemudian ada pajak dibayar di muka. Ini juga masuk ke dalam aktiva lancar. Nah, untuk tanah, bangunan, mesin kendaraan, inventaris, akumulasi penyusutan. Nah, ini sudah nanti masuk ke dalam aktiva tetapnya. Berarti nanti yang kita perhitungkan adalah total dari aktiva lancar di sini dan juga hutang lancar. Nah, hutang lancar itu hutang dagang. Di dalam contoh ilustrasi ini hanya hutang dagang saja. Nah, karena ada lagi nanti mungkin ada hutang gaji itu juga masuk ke dalam eh, hutang lancar juga. Kemudian selain neraca juga ada laporan rugi laba nanti yang dipergunakan untuk menghitung rasio keuangan.
Nah, dari data ini bagaimana kita menghitung rasio keuangan untuk current asetnya? Dari neraca tadi, kalau kita ringkas, total aktiva lancarnya 1.027.087.082.266. Kemudian total kewajiban lancarnya tadi hanya hutang dagang saja 66.422.050 rupiah. Kemudian di 2016 ada kenaikan sedikit ya. Untuk total aktiva lancar dan kewajiban lancar juga mengalami peningkatan sedikit. Nah, dari sini kita bisa menghitung untuk current ratio, total aktiva lancar dibagi dengan total kewajiban lancar atau hutang lancarnya adalah 15,46. Untuk tahun 2016, rasionya untuk current rasio adalah mengalami penurunan 14,02. Nah, bagaimana interpretasi dari hasil rasio current rasio ini? Bisa kita simpulkan bahwa PT Kencana Mustika memiliki aset lancar sebanyak 15,46 kali dari total kewajiban lancar, yaitu dengan perbandingan 15,46 dibanding 1. Dengan kata lain, bahwa setiap 1 rupiah hutang lancar yang dimiliki perusahaan itu bisa dijamin dengan 15,46 rupiah aset lancarnya. Nah, tadi untuk patokan bahwa current ratio itu untuk amannya kan 2:1, berarti karena di sini adalah 15,6:1, berarti pada posisi PT Kencana Mustika ini dalam kondisi yang liquid karena rasionya adalah 15,46 dibanding 1, sehingga dikatakan liquid karena bisa memenuhi, menjamin hutang lancarnya dengan aktiva lancarnya. Nah, sama halnya di tahun 2016, meskipun ada penurunan sedikit 14,02, tetapi ini di sini masih memenuhi standar patokannya. Jadi ini bisa dikatakan kondisi yang baik ya, bisa memenuhi kewajiban eh, hutang lancarnya dengan aktiva lancar. Kemudian yang kedua adalah quick ratio. Rumusnya adalah tadi minus persediaan. Berarti kas ditambah piutang ditambah sekuritas jangka pendek dibagi dengan hutang lancar. Jadi untuk quick ratio itu kecuali persediaan tidak diperhitungkan. Karena untuk persediaan tadi sudah dikatakan proses untuk mendapatkan uang tunai dari persediaan itu adalah dijual dulu, kemudian harus kemungkinan melalui piutang baru bisa dicairkan. Jadi untuk quick, untuk lebih cepatnya, rasio ini hanya memperhitungkan kas, piutang, dan sekuritas jangka pendek. Nah, sekuritas jangka pendek ini termasuk cepat nanti di dalam pencairannya. Nah, bagaimana perhitungan rasionya? Kas atau setara kas di bank itu nilainya 6 juta sekian, piutang usaha. Nah, ini adalah termasuk dari aktiva lancarnya. Sedangkan kewajiban lancar tadi hanya hutang dagang atau hutang usaha. Maka bisa kita hitung untuk quick rasionya, total dari kas dan juga piutang, karena tidak ada sekuritasnya, 102.676.054 dibagi dengan hutang lancarnya, ketemu 1 di 0,54. Kemudian untuk tahun 2016, quick rasionya eh, ada penurunan sedikit 0,01 ya, 0,04. Nah, ini 1,5. Nah, patokan untuk quick ratio ini berbeda dengan yang current ratio tadi. Untuk quick ratio itu 1:1 untuk patokannya ya. Nah, di sini perusahaan PT Kencana Mustika memiliki aset eh, perbandingannya adalah 1,54 kali dari total kewajiban lancarnya atau 1,54 dibanding 1. Sehingga dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah kewajiban lancar itu bisa dijamin dengan 1,54 rupiah aset lancar. Untuk tahun 2016, eh, ini tadi mengalami penurunan sedikit. Kalau kita melihat dari patokannya untuk quick ratio itu 1:1, maka ini 1,54, artinya sudah di atasnya. Nah, ini bisa dikatakan kondisinya bisa memenuhi likuiditas ya.
Tetapi perlu hati-hati bagi perusahaan ini karena ini hanya kecil saja kemungkinannya untuk tahun-tahun berikutnya. Ini berarti menjadi warning untuk memperbaiki supaya tersedianya quick ratio ketika dibutuhkan setiap saat. Bisa jadi di tahun 2017 itu mengalami penurunan lagi karena ini 2016 sudah menurun meskipun sedikit. Nah, ini berarti bisa menjadi warning perusahaan bagaimana supaya mungkin penagihan piutangnya itu bisa dipercepat perputarannya sehingga menghasilkan uang kas. Nah, ini adalah interpretasi dari quick ratio Mustika Kencana. Kemudian cash ratio. Nah, untuk cash ratio ini adalah hanya cash dan yang setara dengan uang kas saja dibanding dengan hutang lancarnya. Nah, untuk kasnya tadi berapa? Kas yang ada di bank itu 6 juta sekian. Untuk surat berharganya kebetulan tidak ada di neracanya. Sehingga 6 juta sekian dibanding dengan kewajiban lancarnya. Ini berarti 0,1. Sedangkan 2016 adalah 0,2. Bisa kita simpulkan bahwa Kencana Mustika memiliki kas sebanyak 0,1 dari total kewajiban lancar, sehingga perbandingannya 0,1 banding 1. Dengan kata lain, setiap Rp1 kewajiban lancar hanya dapat dijamin oleh 0,1 uang kasnya. Nah, ini berarti menjadi eh, sedikit masalah bagi perusahaan Mustika Kencana karena uang kasnya yang tersedia itu eh, tidak tidak mencukupi ya, tidak begitu mencukupi untuk menjamin hutang lancarnya. Sewaktu-waktu misalnya ada tagihan pembayaran, maka ini hanya dapat dibiayai sebesar 0,1. Seharusnya kan paling tidak 1 banding 1 ya, atau 2 banding 1 untuk amannya. Nah, karena ini eh, perusahaan hanya 0,1 untuk memenuhi hutang lancarnya dari kasnya, maka ini bisa dikatakan illiquid. Sehingga ini perusahaan perlu di tahun-tahun mendatang itu bisa menghasilkan uang kasnya. Tadi seperti misalnya piutangnya lebih banyak ditagih atau melakukan penjualan untuk persediaannya yang mengendap eh, tidak belum perputarannya belum tinggi. Nah, untuk persediaan perlu segera untuk dijual supaya menghasilkan uang kas. Kemudian yang kedua adalah rasio solvabilitas. Nah, apa itu rasio solvabilitas? Ini kita kenal juga dengan rasio leverage untuk solvabilitas. Rasio leverage ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan itu dibiayai dengan hutang. Di mana rasio ini dapat juga diartikan untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka memenuhi asetnya. Jadi perusahaan itu tentunya kan memiliki aset ya. Nah, aset-aset yang ada di neraca tersebut tentunya ada sumbernya. Nah, sumber ini bisa dari eh, laba ditahan dari hasil keuntungan perusahaan setiap akhir tahun atau bisa dari sumber hutang. Nah, jika perusahaan memiliki sumber dana ini dari hutang, seharusnya proporsinya itu seimbang. Ya, kalau kalau tidak 50% banding 50%, setidaknya kalau sekarang misalnya dana dari hutang lebih besar, itu tidak terlalu jauh, misalnya 60 banding 40 itu masih wajar. Atau mengingat kondisi perusahaan mungkin hasil profitabilitasnya tinggi misalnya. Nah, itu bisa jadi. Jadi tergantung perusahaan. Tetapi kalau sampai misalnya di atas 70 untuk rasionya, untuk hutangnya, nah ini akan menjadi masalah nantinya. Sehingga ini harus bisa juga kita ketahui rasio leverage-nya. Bagaimana kemampuan eh, hutang ini membiayai aset-asetnya. Nah, dalam rasio solvabilitas atau leverage ini kita nanti akan bisa menghitung rasio debt ratio, kemudian debt to equity ratio, long term debt to equity ratio, time interest earned ratio, dan juga operating income liabilitas ratio. Debt ratio itu adalah mengukur perbandingan antara total hutang dan total asetnya. Jadi untuk debt ratio itu keseluruhan dari hutang itu nanti ada perbandingan dengan total asetnya. Kemudian kalau debt to equity rasio ini equity kan modal ya, berarti nanti
untuk mengukur seberapa banyak equity yang dimiliki modalnya itu bisa membiayai aset-asetnya. Kemudian long term debt ratio itu artinya berarti adalah dari hutang jangka panjangnya saja. Bagaimana nanti kemampuannya untuk membiayai aset-asetnya. Sedangkan time interest ini nanti untuk mengetahui kemampuan bunganya yang dihasilkan dan juga operating income dari pendapatan operasinya itu nanti bagaimana kemampuannya di dalam memenuhi aset-asetnya. Nah, kita mulai dari yang pertama adalah debt to asset ratio. Rumusnya untuk debt to asset ratio, jadi kita dari kata debt to asset, berarti ini nanti perbandingan dari hutang dibanding dengan total asetnya. Total hutang dibanding dengan total aset. Nah, ini masih dengan ilustrasi yang sama dari yang sebelumnya, kita bisa menghitung debt to asset ratio. Total hutangnya, nah kalau tadi kan hanya hutang jangka pendek. Nah, ini kalau total hutang berarti ditambah dengan hutang jangka panjangnya. 106.171.892 di tahun 2015. Kemudian total aset, nah ini adalah dari aset lancar ditambah aset tetapnya 1.027.082.226. Ini ketemu untuk rasionya adalah 0,1 di tahun 2015. Kemudian 2016 juga sama 0,1. Nah, bagaimana interpretasinya? Ini bisa kita simpulkan bahwa PT Kencana Mustika sebanyak sebanyak 10% dari aset-asetnya itu dibiayai oleh hutang, sedangkan sisanya dibiayai oleh modal. Berarti kalau kita interpretasikan setiap 1 rupiah aset dibiayai dengan 0,1 rupiah hutangnya dan 0,9 dibiayai oleh modal. Tentunya rasio ini menunjukkan bahwa setiap 1 rupiah aset atau 0,1 rupiah untuk menjamin hutang dan 0,9 rupiah untuk menjamin modal. Nah, ini kondisinya termasuk perusahaan yang hati-hati ya, karena hanya 10% saja mereka mendanai asetnya dari hutang, 10%, sedangkan yang 90% adalah dari modal. Nah, perusahaan berarti memiliki modal untuk membiayai eh, kegiatan operasionalnya, sedangkan yang 10% dari hutang. Nah, ketentuan umum perusahaan itu harusnya memiliki rasio hutang itu kurang dari 50% tadi ya, 0,5. Setidaknya perbandingannya itu antara hutang dan modal untuk membiayai asetnya adalah 50 banding 50. Sehingga ini mungkin perusahaan itu ke depan bisa mengembangkan usahanya jika dengan catatan mungkin hasil profitabilitasnya tinggi, itu bisa mengembangkan usaha dengan mengambil hutang untuk kegiatan usahanya itu biar lebih berkembang lagi untuk PT Kencana Mustika ini. Karena hanya memanfaatkan 10% dari hutang saja untuk membiayai aset. Kemudian yang berikutnya, kita mengetahui rasio leverage dengan debt to equity ratio. Ini berarti hanya memperhitungkan modalnya saja untuk membiayai aset-asetnya. Maka total hutang dibagi dengan total modal. Keseluruhan hutangnya dibagi dengan modal. Hasilnya, keseluruhan hutang dibanding dengan modalnya adalah 0,1 di tahun 2015 dan 0,2 di tahun 2016. Di sini bisa kita simpulkan bahwa Kencana Mustika memiliki hutang sebanyak 0,1 kali dari total modal atau perbandingannya 0,1 banding 1, sehingga 1 rupiah hutang hanya dijamin 10 rupiah modal. Sedangkan ketentuan umum bahwa debitur harus memiliki debt to equity ratio kurang dari 0,5 atau 50%, tergantung jenis industrinya. Nah, ini sama perbandingan dari modal
itu untuk modal itu seharusnya 50% atau kurang dari 0,5 ya untuk dananya. Ini dibiayai hanya dari modal 0,1 atau 10%-nya. Nah, ini bisa dimanfaatkan kembali bagaimana modalnya itu bisa membiayai aset-aset yang dimiliki perusahaan. Kemudian long term debt to equity ratio untuk mengetahui rasio dari hutang jangka panjang dibandingkan dengan eh, equity rasionya atau modalnya. Sehingga hutang jangka panjang dibagi dengan total modalnya. Hasilnya untuk long term debt to equity ratio adalah 0,04, sedangkan untuk tahun 2016 0,05. Bisa kita simpulkan bahwa PT Kencana Mustika memiliki hutang jangka panjang sebanyak 0,04 dari total modalnya atau 0,04 dibanding 1. Sehingga setiap satu hutang dijamin dengan Rp25 modal. Ini berarti bahwa memang tadi dari awal perusahaan Mustika Kencana Mustika ini memang menggunakan hutangnya baru 10%, sehingga untuk hutang jangka panjang yang digunakan di sini pun juga masih rendah 4% ya, 0,04 itu. Sehingga ini untuk ke depan mungkin jika perusahaan menghasilkan tingkat keuntungan yang tinggi, mungkin bisa untuk mengembangkan usahanya, misalnya untuk menambah aset-aset tetapnya, terutama yang membutuhkan dana yang banyak. Nah, ini bisa diambilkan dari hutang jangka panjang dengan catatan tentunya perolehan profitabilitasnya juga mengalami peningkatan. Kemudian time interest earned ratio ini digunakan untuk menghitung bagaimana kemampuan dari EBIT-nya ya, earning before interest dan tax-nya atau laba sebelum adanya hutang dan juga pajak nanti dibanding dengan beban bunganya. Perhitungannya adalah dari rasio EBIT-nya berapa hutang laba perusahaan itu sebelum interest bunga dan pajak dibagi dengan beban bunga yang harus dibayarkan. Nah, ini 198 juta sekian dibagi dengan 19 miliar. Nah, ini beban bunga yang harus dibayarkan. Maka untuk rasio time interest earned-nya adalah 10,15. Di sini bisa kita simpulkan bahwa PT Kencana Mustika memiliki kemampuan untuk menutup beban bunga 10,1 kali dari EBIT-nya. 10,15 lah sekitar. Artinya artinya bahwa ya mungkin karena memang hutang yang dimilikinya belum begitu besar, kemudian beban bunga yang dibayarkan itu bisa ditutup dari EBIT yang dihasilkan sebanyak 10,1 kali. Nah, ini eh, bisa kita lihat bahwa perusahaan Kencana Mustika ini kondisinya bagus ya karena dia menghasilkan EBIT yang bisa untuk membayar beban bunganya. Kemudian yang berikutnya adalah operating income to liability ratio. Nah, untuk operating income to liability ratio ini untuk mengetahui bagaimana hutang ini bisa membiayai operating income-nya, pendapatan operasinya itu dengan rumus laba operasional dibagi dengan kewajiban. Nah, jadi dari laba operasi yang dihasilkan ini nanti berapa besarnya kemudian dibagi dengan kewajiban atau hutangnya. Kalau kita lihat berarti bahwa
PT Kencana Mustika memiliki kemampuan setiap Rp1 kewajibannya itu mampu ditutup dengan 1,92 rupiah dari laba operasionalnya. Jadi dari hutang-hutangnya itu bisa ditutup dari laba operasi sebesar 1,92. Artinya bahwa besarnya laba operasional itu hanya menutup 1,92 kali kewajiban. Nah, untuk operating income to liability ini dari tadi kan dari EBIT-nya ya sebelum interest and tax mampu menghasilkan ya untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Tetapi dari pendapatan operasi ini ternyata hanya 1,92 kemampuannya untuk menutup hutangnya. Kemudian di tahun 96 mengalami peningkatan sedikit 1,96. Sehingga ini perusahaan perlu berhati-hati lagi setelah dikurangi interest dan pajaknya ini ternyata mengalami penurunan sehingga bagaimana caranya untuk tahun-tahun berikutnya bisa menghasilkan operating income yang besar seandainya mau mengajukan hutang tambahan untuk pengembangan usahanya. Ya, demikian pembahasan kita mengenai rasio keuangan. Dalam hal ini yang barusan kita bahas adalah rasio likuiditas dan juga solvabilitas. Untuk yang berikutnya, di minggu berikutnya kita akan membahas rasio aktivitas dan juga rasio profitabilitas. Terima kasih untuk atensi mahasiswa. Seandainya ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan bersama dengan dosen masing-masing yang ada di cabang ataupun di Majapahit ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen, Bu Khalifa, Bu Tanti, Pak Asif, dan Pak Aryo, serta mahasiswa semuanya yang sudah mengikuti perkuliahan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum.